Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Maulidia dari TPI 1 akan menjelaskan materi saya tentang biografi Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, dan pemikiran pendidikan dalam Islam menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun. Kemudian dalam semasa kecilnya Ibnu Khaldun memiliki nama tersendiri, yaitu Abdurrahman. Dalam keluarga Ibnu Khaldun memiliki nama tersendiri dalam keluarga tersebut, yaitu Abu Zaid. Abu Zaid diambil dari nama putra sulungnya, yang mana seperti biasa orang-orang Arab memanggil dengan nama panggilan dari putra sulungnya karena mereka tidak tahu nama dari putra-putra mereka. Kemudian Ibnu Khaldun memiliki gelar, yaitu Waliuddin. Gelar tersebut diberikan oleh seseorang. Pada waktu itu Ibnu Khaldun menjabat sebagai hakim atau al-qadi. Dalam sebuah kitab Ibnu Khaldun, Ibnu Hams menyebutkan bahwasanya Ibnu Khaldun berasal dari wilayah Hadramaut atau ditinjau dari segi nenek moyangnya Ibnu Khaldun, yaitu Wil bin Hujr. Wil bin Hujr merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana kemudian beliau juga diutus oleh Rasulullah bersama Muawiyah Abu Sufyan untuk mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran kepada orang Yaman dan juga agama Islam. Kemudian Ibnu Khaldun lahir, tumbuh, dan berkembang tepatnya di kota Komuna, yaitu di Andalusia. Disitulah Ibnu Khaldun bersama nenek moyangnya untuk bertempat tinggal. Kemudian Ibnu Khaldun dilahirkan pada awal bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada tahun 732 Hijriah, dan ketika dihitung dalam hitungan Masehi itu pada tanggal 27 Mei 1333 Hijriah ketika dihitung dalam hitungan Hijriah. Kemudian Ibnu Khaldun meninggal bertepatan di Kairo, Mesir, yang pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah dan pada tanggal 16 Maret 1406 Masehi. Dalam usia 76 tahun jika dihitung menggunakan tahun Hijriah dan 74 tahun jika menggunakan tahun Masehi. Rumah yang semasa ditempati ketika kelahiran Ibnu Khaldun sampai saat ini utuh, yang bertepatan di Jalan Turbanbay. Seperti negara Islam lainnya, Ibnu Khaldun juga belajar dan menghafal Al-Quran beserta tajwidnya. Dan Ibnu Khaldun tidak hanya belajar Al-Quran saja, melainkan belajar ilmu-ilmu pengetahuan. Salah satu di antara tersebut adalah ilmu-ilmu syariat. Di antaranya ada tafsir, hadis, usul fikih. Kemudian Ibnu Khaldun juga belajar ilmu-ilmu bahasa, di antaranya yaitu nahwu, shoroh, balaghah, dan juga kesastraan. Ibnu Khaldun tidak hanya belajar ilmu-ilmu saja, tetapi juga belajar tentang ilmu-ilmu filsafat, fikih, fisika, dan juga matematika. Kemudian guru pertama Ibnu Khaldun yaitu ayahnya sendiri, yang memiliki nama Abu Abdillah. Beliau adalah guru terbesar di Arab pada zaman itu. Kemudian
Ibnu Khaldun pada tahun 784, Ibnu Khaldun pindah ke Mesir. Pada saat itu, kebudayaan di Mesir sangat berkembang dengan pesat, beserta juga ilmu-ilmunya. Kemudian kebudayaan pada zaman Bani Fatimiyah membangun sebuah universitas terbesar dan ternama, yaitu Universitas Al-Azhar. Sampai saat ini universitas tersebut menduduki universitas yang paling besar di dunia. Kemudian Ibnu Khaldun merupakan orang yang sangat populer dan memiliki posisi yang sangat penting di mata pandangan orang-orang barat dan juga orang-orang timur. Dalam kehidupan Ibnu Khaldun terdapat 4 fase. Fase pertama, fase ini menjelaskan tentang pertumbuhan dan belajar Ibnu Khaldun. Kemudian yaitu fase kedua. Fase ini menjelaskan tentang Ibnu Khaldun yang mana pada saat itu bergulat dengan dunia politik. Kemudian fase ketiga. Fase ini menjelaskan tentang pengembangan pemikiran Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir yaitu fase keempat. Fase ini merupakan fase yang paling akhir dalam kehidupan Ibnu Khaldun. Fase ini yang mana menjelaskan di mana Ibnu Khaldun pada saat itu mengundurkan diri dalam dunia politik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Dalam sekitar 4 tahun Ibnu Khaldun tinggal bersama orang tuanya, bertepatan di desa yang sangat terpencil. Kemudian dalam kegiatan sehari-harinya, Ibnu Khaldun digunakan untuk belajar, membaca, menulis, dan juga mengarang. Banyak yang telah dikarang oleh Ibnu Khaldun dan karangan tersebut sangat terpopuler dan terkenal. Kemudian dalam usia 45 tahun, Ibnu Khaldun pengetahuannya sangat luas dan diperoleh dari pengalaman-pengalaman bersama dengan para sultan dan juga para amir di istana kerajaan Maghribiyah dan juga Andalusia. Kemudian Ibnu Khaldun dengan otaknya yang cemerlang dan juga pemikirannya yang sangat luas dan pandangannya yang sangat tajam dapat meneliti dunia dan seisinya dengan yang sangat baik. Kemudian karya-karya Ibnu Khaldun ini sangat membantu pengetahuan masyarakat. Di antaranya karya-karya Ibnu Khaldun yaitu yang pertama, Kitab Al-Iboror. Kitab ini menjelaskan tentang kejadian peristiwa di Arab, Persia, Barbar, dan juga orang-orang yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun yang sezaman pada masa itu yang memiliki kekuatan besar. Kemudian yang kedua yaitu Kitab Muqaddimah. Kitab ini merupakan opnum-opmusnya Ibnu Khaldun yang terbagi dalam 6 pasal. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang masyarakat manusia dalam dunia. Yang kedua menjelaskan tentang masyarakat pengembara. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang khalifah-khalifah dan juga para pengganti sultan. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang masyarakat yang menetap di dalam kota dan di dalam negeri. Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan tentang pengetahuan dan kehidupan dan aspek-aspek. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, cara memperoleh dan juga mengamalkannya. Kemudian yang ketiga yaitu Kitab Al-Ta'rif. Kitab ini menjelaskan tentang suatu sejarah peristiwa, riwayat hidup, dan orang-orang yang penting dalam kehidupan Ibnu Khaldun. Kemudian dokumen-dokumen dan khutbah-khutbah
kemudian kasidah yang telah dirangkai, dan dalam kitab ini juga menjelaskan tentang situasi sosial dan beserta aturan-aturannya. Kemudian yang keempat yaitu karya-karya lain dari Ibnu Khaldun, yaitu mengomentari kitab Al-Burdah yang mengikhtisar pada Ibnu Rushd dan mengurai kitab tersebut kepada Sultan dalam pandangan logika. Karya-karya Ibnu Khaldun ini dapat sebagai panutan dan juga sebagai penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu pemikiran Islam menurut Ibnu Khaldun. Manusia merupakan makhluk yang berbeda jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dari segi akal pikiran pun, manusia lebih tampak sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, misalnya hewan. Dengan pemikiran manusia yang matang tersebut, manusia dapat membentuk suatu peradaban. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, itu telah dijelaskan bahwasanya pendidikan merupakan media atau alat yang digunakan sebagai bahan pembelajaran. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, tetapi menurut Ibnu Khaldun, pendidikan tidak hanya mengangkat derajat manusia saja, melainkan untuk memperoleh ilmu-ilmu yang baru dan juga memperoleh pengetahuan yang sangat luas. Menurut Ibnu Khaldun, dalam pendidikan ia menggunakan cara-cara tertentu untuk menyampaikan materi yang telah dijelaskan sebagai pendidik. Kemudian Ibnu Khaldun membantu seseorang yang sulit untuk menerima dan memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Dan Ibnu Khaldun memiliki pesan terhadap seorang guru bahwasanya sebagai seorang guru harus memiliki rasa kasih sayang terhadap seorang murid dan tidak perlu mengajar dengan keras, karena itu dapat mempengaruhi otak pikirannya dan membuat anak itu malas dan tidak ingin mempunyai niatan lagi untuk belajar. Ibnu Khaldun pun memiliki pesan terhadap seorang guru untuk menjaga sikap dan akhlak ketika mengajar, karena seorang anak didik dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh gurunya, baik itu hal yang positif ataupun hal yang negatif. Ibnu Khaldun juga pernah sebagai seorang pendidik, ia menggunakan cara-cara dan ia melatih kesabarannya ketika menghadapi anak-anak didik tersebut, karena anak didik juga sangat butuh ketelatenan dan kesabaran untuk menghadapinya. Kemudian Ibnu Khaldun memiliki metode-metode dan cara-cara untuk mengajar. Yang pertama yaitu membentuk pentahapan, dan yang kedua yaitu membentuk sebuah sarana sebagai media atau alat untuk pembelajaran. Yang ketiga yaitu tidak memberikan materi yang rumit terhadap anak yang baru mulai belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membentuk peraturan terhadap suatu ilmu. Ibnu Khaldun sangat peduli terhadap anak didik yang sulit dan
yang kurang memahami terhadap pembelajaran tersebut. Sebagai seorang guru harus memperhatikan perkembangan terhadap anak didik, karena anak didik butuh proses untuk pembelajaran yang awalnya dari nol tidak tahu sampai dia mengerti dan juga paham tentang apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Ibnu Khaldun sangat berpesan sekali terhadap seorang guru harus memiliki kasih sayang yang lebih terhadap anak didik dan memberi motivasi yang sangat baik untuk meningkatkan aktivitas pembelajarannya dan memberikan semangat agar anak didik tersebut bisa bangkit untuk belajar dan menghasilkan yang terbaik. Sebagai seorang guru harus memiliki contoh yang baik dan dapat ditiru oleh anak didiknya, sehingga apa yang disampaikannya dapat difahami oleh seorang anak didik tersebut. Demikian makalah yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.